Bayangin dah tuh, niat nonton konser bermewah-mewah di pulau eksotis malah jadi terdampar dan mendadak jadi ajang survival ribuan orang coba. Halo Womanpreneur, udah pada denger kan soal Fire Festival? Dulu tuh viral banget dibahas di mana-mana. Tapi kalau dulu kita cuma bisa julitin, sekarang kita bedah pakai kacamata yang berbeda. Kacamata seorang pebisnis. Bayangin, bayar tiket konser sampai 2 miliar, iya bener 2 miliar per orang, malah dapat fasilitas penampungan pengungsi dan makanan kantin sekolah. Jadi ingat kasus tiket Coldplay gak sih? Si HP di mari yang tabungannya ludes gara-gara ditepu bocah 19 tahun. Sabar ya Wak, yakin gua belum kelar dah tuh pedihnya. Nih mau ditambahin lagi pedihnya sama cerita kacau dari Bang Billy sebiji nih. Dah, langsung kita bedah aja orangnya. Lah, maksudnya ceritanya, Wak, kok gue yang emosi? Jadi gini ceritanya. Ada nih si blekok namanya Billy McFarland. Kita panggil Bang Billy aja dah ya, biar berasa bahasa anak kampung sebelah yang bikin ulah. Nah, si Bang Billy ini tuh sebenarnya pintar. Pintar mintarin orang. Iya. Tapi emang Doski tuh pintar. Dia udah mulai bisnis dan bikin platform kayak sosial media sendiri tuh kayak Facebook awal-awal dulu lah. Suatu hari ketemulah dia sama Jarul. Nah ini tuh rapper kondang. Nah karena kisah susahnya Bang Billy ini ngebooking Jarul buat acaranya dia, jadi kepikiran lah mereka buat bikin platform buat booking musisi yang direct langsung dihubungin sama manajer masing-masing kan. Biar kagak ada calo atau makelar yang manfaatin proses booking artis kan ya. Otak bisnisnya sebenarnya jalan. Nah dari bisnis ini tuh sebenarnya mereka mulai make profit sebenarnya sekitar $60.000. Aslinya kalau seandainya mereka tuh sabar aja sama proses, bisa sukses sih menurut gua. Karena mereka ini tuh pionir lah di sini. Cuma yang namanya manusia yang ini tuh pengennya tuh cepet-cepet semua. Akhirnya mereka malah nambahin bisnis unit baru lah kurang lebih. Nah mereka pengen jadi promotor buat bikin konser eksotik gitulah yang mewah-mewah di private island di Bahama gitu. Dan lebih sakitnya lagi, itu tuh langsung gede gitu sekalian. Mau nyanyiin Coachella gitu. Tanpa mereka tuh ada experience ngadain hal-hal yang serupa dalam skala yang segitu gedenya. Dan itu 6.000 penonton loh. Dan bukan cuma nonton konser doang. Jadi mereka pengen nyediain villa mewah gitu sambil nonton konser di pantai. Di tengah-tengah pulau. By konsep sebenarnya cakep banget kan. Tapi kan eksekusi belum tentu ya. Nah karena niatnya emang udah mau nyaingin Coachella, mereka tuh jor-joran banget sama marketingnya. Mereka berani bayar model top macam Kendall Jenner atau Bella Hadid gitu, ratusan ribu dolar buat bahan postingan Instagram mereka. Mereka juga bahkan bayar influencer untuk ikutan posting, yang ngejanjiin surga dunia lah kalau lu beli tiketnya. Ibaratnya tuh kalau lu beli tiket mereka, lu bakal sama kerennya dengan model-model ini. Ingat ya, ini tuh baru konsep nih. Yang diposting tuh baru konsep. Tapi tiket semehong itu dengan harga paling mahal 2 miliar per orang itu laku coy. 90% langsung laku di fase ini tuh. Ya karena kontennya emang kue cepol ya. Mereka berhasil ngebangun ekspektasi yang di luar nurul lah. Tapi justru ini yang bikin makin chaos. Ini tuh kayak beli gambar aja gitu loh. Real beli gambar. Di Wakanda banyak yang jual gambar ya. Jangan ya dek ya. Bikin marketing itu sewajarnya aja. Sekarang customer tuh udah pada pinter. Mereka juga mikir kok. Biasanya perusahaan yang marketingnya berlebihan itu untuk menutupi produk yang gak works. Kita lanjut ya. Tiket dah laku, sponsor masuk, investor masuk, modal udah aman lah. Malah eksekusinya yang amburadul. Ya iyalah, soft skill sama hard skill itu kan bisa karena terbiasa dan dilatih ya. Coba aja, lu baru latihan taekwondo level RT, mau langsung berlaga di kejuaraan nasional. Baru masuk arena aja udah kalah WO lu. Iya sama aja, bisnis itu kompleks ya, apapun bisnisnya. Skill kita sebagai pemimpin ataupun hard skill yang spesifik di bisnis itu nggak akan secara ajaib masuk ke ubun-ubun kita. Emang kudu diulang tiap hari dan bertahap naik level. Nah ngebangun skill bisnis tuh kayak bangun muscle memory lah. Apalagi Bang Billy ini kan tiba-tiba ganti jurusan ya. Dari app developer ke promotor event. Ya makin-makin lah, industri event organizer ini kan penuh tekanan ya.
Nah karena dua foundernya ini nggak pengalaman, yang satu app developer, yang satu lagi rapper gitu kan, ya alhasil rencana di atas kertas tinggal dibakar aja udah. Start eksekusinya aja tuh udah mepet banget. 2 bulan sebelum acara baru nemu venue tuh. Nyari vendor tenda mewah, bikin layout villa, catering buat 6.000 orang, terlebih toilet buat 6.000 orang. Ya chaos lah, kebayang lah kalian pasti. Gue nonton dokumenternya tuh aja stres gila. Saking gemesnya pengen noyor karena kebayang ini pasti meleset dan bakal ngehancurin hidup 6.000 orang yang udah bayar lunas. Ditambah lagi, Bang Billy ini tuh penganut ekonomi sulit, gaya hidup selangit. Segala Maboradora dan pesawat pribadi tuh di-charge ke perusahaan. Gila gak sih? Nah siapa nih kayak gini? Kayak inget siapa gitu ya, tapi lupa. Jangan ditiru ya dek ya, jangan ya dek ya. Bayangin, vendor pada ngeluh belum dibayar, artis pada cancel karena DP belum masuk. Lokasi festival tuh kayak penampungan bencana, budget buat bayar catering habis, dan yang paling parah nggak ada listrik. Air bersih terbatas. Astagfirullah Bang Billy. Ada apa sih lu Bang? Delusional banget dah. Sudah mulai terasa emosinya? Sudah mulai berkerut jidatnya? Tenang, kita jangan julid doang deh. Karena kita pengen belajar dari kesalahannya Bang Billy. Di sini lesson learn-nya tuh realitas perencanaan yang matang dan manajemen resiko. Kenapa manajemen resiko? Karena semua hal yang nggak bisa kita kendaliin sebagai manusia tuh harus diperhitungkan ya. Dan dipikirin solusinya. Jadi ketika kejadian, kita tuh udah punya solusi yang bisa kita execute. Bukannya kejadian dulu baru mikir. Nah ngerti kan sekarang kenapa kalau kita ekspansi tuh harus ngukur baju di badan. Karena kalau kita naik level pelan-pelan, challenge-nya tuh juga bertahap dari kecil dulu. Jadi nggak kaget gitu loh. Nah Coach Sebi juga pernah ngalamin hal yang kayak gini dulunya. Ekspansinya terlalu eksponensial sampai 350% dalam satu kali ekspansi. Ya dampaknya ya 6 bulan gue jumpalitan. Pulang jam 3 pagi, berangkat lagi jam 9 pagi. Nah ini tuh petuah yang bukan gue kopas dari mulut orang terus gue kasih ke kalian ya. Ini tuh real gue rasain dan gue gak mau lagi ngulangin itu. Jadi selalu start small dan naik terus sesuai dengan speed masing-masing. Paham ya? Jadi si Bang Billy ini tuh adalah contoh lebih ekstrim gitu dari pengalaman pribadi gue. Tapi jangan dikira orang di sekitar Bang Billy ini tuh gak ada yang ngingetin ya. Timnya sendiri itu tuh udah ngomong dari baik-baik sampai email marah-marah tetap gak didengerin. Sampai akhirnya salah satu tim manajemennya itu jadi whistleblower lah ke sosial media. Mengungkap bahwa Fire Festival ini tuh bakal jadi kekacauan terbesar di dalam industri festival musik. Tapi apakah para peserta batal datang? Nah ini nih yang bikin sakit kepala. Lanjut ya. Yang makin bikin shock itu tuh pas banget malam sebelum peserta datang. Itu tuh hujan gede banget. Jadi semua tenda tuh bocor, kasur-kasur di dalamnya tuh basah kuyup. Bayangin dah, lu udah bayar mahal-mahal, pas datang malah disuruh ikut jejak petualangan kayak Om Gundul gitu. Ya ngamok lah, ngamok. Udah kagak jadi nonton konser, tenda bocor, kasur basah kuyup, makanan cuma dapat roti sepotong, jumlah tenda juga nggak mencukupi buat peserta yang datang. Nah kalau kita waras ya, pasti mikirnya kan harusnya kemarin-kemarin lu umumin aja gitu loh acara cancel. Biar peserta tuh nggak keburu pada terbang ke sana. Kalau waras, lah Bang Billy mah beda, mbek ajeng kuda. Dia masih delusional bahwa semuanya tuh akan baik-baik saja. Iya. Perlu diruqyah kayaknya nih Bang Billy. Ya pas hari H beribu peserta pada datang lah ya. Dan dianggurin di pantai itu. Diputerin musik gede-gede gitu dari panggung. Macam dengerin Spotify dari speaker kondangan gitu lah. Lah iya, apa bedanya sama botram ibu-ibu Indonesia yang karaokean di perkemahan? Ya nggak ada. Nah penting banget kita tuh di sini sebagai business owner tuh menyeimbangkan impian dan realita. Kita boleh banget kalau target tuh setinggi-tingginya. Tapi eksekusi tuh harus ngukur realita gitu loh. Kalau kelamaan mimpi, kaki kita tuh nggak napak sama realita. Terbang melayang bersama Mbak Kuntai. Ya kayak kasus penipuan umumnya, sama kayak bocah 19 tahun yang nipu tiket Coldplay, Bang Billy juga berakhir di penjara. Kerugian akibat kehaluan Doski ini sampai puluhan juta dolar, gila tuh. Jarul juga kena imbasnya, walaupun gak di penjara, tapi ya reputasi hancur lah pasti ya.
Nah, apa kabar investornya? Iya nggak balik duitnya. Masuk penjara juga Bang Billy dompetnya udah kosong gitu loh. Udah dihabis-habisin kemarin buat Maboradora. Terus vendor-vendor yang udah kerja mati-matian bangun tenda segala macam, ya pasti nggak dibayar juga. Kalau karyawan Bang Billy, ya sudah pasti jadi pengangguran tiba-tiba, gaji pun nunggak. Astagfirullah banget ya Bang Billy. Nah, umumnya kalau sebagai direksi yang bermasalah kayak si Bang Billy ini tuh, atau direksi yang bisa bikin perusahaan bangkrut gitu ya, itu tuh biasanya dia kena suspend. Jadi nggak boleh mendirikan atau bekerja sebagai direksi selama kurun waktu tertentu. Kalau di Indo tuh sampai 10 tahun. Amit-amit ya, jangan sampai kita kenal atau malah kerja bareng sama manusia kayak Bang Billy gini dah. Amin. Jadi Womanpreneur, dari kasus Fire Festival ini tuh kita belajar banyak banget. Tentang perencanaan matang dan realistis, manajemen keuangan yang benar, dan kejujuran dan etika dalam berbisnis. Jangan sampai kita cuma ngejar tampilan mewah, tapi kualitas dan operasionalnya bolong-bolong. Ingat petuahnya Bu Marta di video ini nih, start small dan act fast. Jangan kebanyakan iri hati ngelihat kesuksesan pebisnis lain. Apalagi ngelihat yang valuasinya tuh wah jutaan dolar. Itu tuh hanya ilusi guys. Kita nggak tahu proses dia tuh kayak gimana. Fokus aja sama proses kita sendiri, ngukur baju di badan kalau kata mak gua mah. Kalau kamu mau belajar lebih banyak, kamu bisa subscribe channel ini karena Coach Sebi seneng banget kalau bisa bantu banyak womanpreneur. Mau yang masih part-time alias bisnis sambil kerja, ataupun yang udah full-time womanpreneur. Dan jangan lupa share video ini ke womanpreneur lainnya. Ilmu jangan diumpetin guys, mending jadi amal jariah ya nggak sih? Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Hari kan berganti, tetap semangat, masa depan telah menanti. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.